Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya coba tentang rekrutmen ya, rekrutmen atau seleksi gitu ya. Rekrutmen atau seleksi atau penempatan gitu ya. Rekrutmen, seleksi dan penempatan. Nah, ini biasanya kalau rekrutmen itu ada dua faktor, ada diambil dari dua sisi gitu ya. Ada dari faktor internal, ada juga yang dari faktor eksternal. Kalau misalnya dari internal sudah tidak memadai, baru ngambil ke luar. Tapi kalau misalnya sudah memadai faktor internal berbeda, tempat yang berbeda, nanti yang kosongnya bisa diisi dari eksternal seperti itu ya. Tapi itu juga tergantung kebijakan ya, kebijakan dari bangun kebijakan tadi gitu. Kalau misalnya kalau pengambilan dari internal, berarti tidak usah lagi ada diklat lagi gitu ya. Kan biasanya diklatnya itu seminggu atau 2 minggu atau sampai 3 minggu. Kalau yang baru gitu ya, kalau yang lama kan tinggal adaptasi saja seperti itu. Nah, kemudian definisi rekrutmen di sini dikatakan bahwa hakikatnya merupakan proses penentuan atau menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, kayak yang sekarang tuh di perusahaan otomotif di kita yang ada di Cipuli dan Cipaku, terutama BYD itu ya, itu kan berbasisnya karyawannya semua dari anak-anak SMK ya, anak-anak SMK sesuai dengan proporsi masing-masing, tanpa melihat pengalaman, tanpa melihat pengalaman gitu ya. Nah, bahkan ada recommended dari Pak Gubernur gitu ya, bahwa yang menjadi salah satu karyawan di perusahaan tersebut di BYD itu harus orang wilayah tersebut dulu, orang Subang dulu gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kadang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini bahkan ada kebijakan harus melamar dari sekolah tertentu, tidak bisa tuh kalau misalnya dia bukan alumni atau bukan siswa dari situ gitu. Jadi harus siswa yang berdasarkan sekolahnya masing-masing. Kenapa? Karena untuk mentrace data data studi yang nanti dibutuhkan untuk akreditasi misalnya seperti itu. Nah, ini kebanyakan kemarin waktu di itu tuh perusahaan satu lagi otomotif di Cipaku itu, waktu di Cipaku itu ya masih ada gitu. Karena tadi tidak tertutupi. Kalau sudah tertutupi ya ambil ke orang lain. Kalau misalnya tidak ada, sama itu ngambil kepada daerah yang lain yang kompeten karena akan menghambat produksi gitu. Kalau misalnya ada tenaga ahli tapi tidak mumpuni ya didiklat gitu ya. Didiklat di Balai Latihan Kerja atau di Disnakertran misalnya gitu ya. Menurut Robert bahwa rekrutmen merupakan proses menghasilkan atau sekelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk bekerja organisasional gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah terintegrasi ya menggunakan sistem ya, tidak lagi menggunakan surat berkas gitu ya, harus menggunakan sistem. Kenapa? Karena untuk menghindari antrian panjang itu. Ini juga peran IT juga ya. Jadi hampir semua sekarang perusahaan mengirimkan CV-nya by file gitu. Nanti wawancaranya by Google Meet gitu, kayak gitu. Jadi nggak mau menyusahkan calon pelamar. Jadi kecuali kalau dia sudah diterima, sudah pick, baru dia datang interview lebih lanjut di dalam perusahaan tersebut. Penarikan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dari sumber yang ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini tantangan kalau di sini ada pengelola lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan yang menghasilkan tenaga profesional, ini tantangan ya. Kalau teman-teman misalnya
bergerak di bidang pelatihan bahasa ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya, itu tantangan gitu ya. Karena ada tuh lembaga pelatihan untuk bekerja ke luar negeri, terutama Jepang tuh di Puradadi di situ ya. Jadi situ nggak mau ribet-ribet ngelamar ke sana kemarin, nggak usah ribet. Jadi dia cukup ke asrama tersebut, magang pelatihan bahasa Jepangnya, nanti sudah 6 bulan sudah mahir diberangkatkan seperti itu. Nanti urusan administrasi biasanya ada sponsor kayak gitu. Nanti pulangnya bisa berhasil gitu ya. Nah, kemudian alternatif terhadap rekrutmen antara lain ada nah ini atau ini masih ada enggak ya overtime ya, kerja lembur atau outsource gitu ya. Kalau di IT itu outsource. Kalau misalnya outsourcing itu kalau pekerjaan proyeknya sudah selesai ya sudah gitu ya. Kalau dulu di Fakultas Komputer ada tuh dapat kontrak outsource selama 1 tahun dengan salary sekian puluh juta gitu ya. Itu ada gitu ya. Outsource atau overtime, kerja lembur gitu ya. Biasanya ini anak-anak magang nih, mahasiswa di KPU atau di Bawaslu gitu ya, misalnya berkaitan rekap, karena lembur ini membutuhkan waktu yang lama dan pres juga, tidak boleh tergesa-gesa, kalau ngantuk misalnya berhenti. Ini banyak ini mahasiswa kita di Fakultas Komputer yang overtime magang di situ gitu ya. Subcontracting di sini ada. Nah, ini yang jadi subcontracting kadang ditanya kayak gini nih. Ini berkaitan dengan proyek-proyek yang besar gitu ya. Katakan kalau kita misalnya punya pabrik, itu sebenarnya kalau mau mendirikan pabrik, izin diurus, kemudian apa ya istilahnya itu ya, surat kontraknya itu bisa dijaminkan ke perbankan gitu ya. Kemudian si subkonnya, kita cari subkon ya, ada berapa subkon, nanti kita bayarin setelah proyek ini berjalan. Ada kayak gitu ternyata gitu ya. Subkonnya misalnya ini satu proyek pemancang ini 1 miliar, kemudian ditanya itu sama developernya, punya dana cadangan berapa miliar gitu. Jadi dari 1 miliar itu minimal ada cadangan 2 atau sekian miliar itu sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati di awal gitu ya. Nah, ini subcontracting gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ada beberapa yang menggunakan konsultan. Nanti kalau sudah selesai ya seperti apa itu perhitungannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Temporary employees juga sama, employees leasing juga sama gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang tidak outsource gitu ya. Outsource. Tapi kalau misalnya kebutuhannya mendesak itu biasanya dia minta outsource gitu ya. Outsource, ada bargaining di situ. Ada bargaining di mana kayak gini nih. Ini misalnya butuh tenaga ahli untuk kendaraan atau engineering gitu ya, atau coding gitu. Itu butuh bargaining antara si pelamar dan perusahaan. Biasanya berapa gitu, walaupun ya ini ya jadi bahan pertimbangan bagi calon pelamar gitu ya. Kemudian tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan terjadinya calon karyawan yang dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik gitu ya. Biasanya ini kalau masalah fisik, ini biasanya anak-anak MK yang baru keluar kemarin itu, atau otomotif dan lain-lain, biasanya fisiknya pada kuat dibandingkan dengan mentalnya gitu. Kalau sudah diserang mental ya ini udah kewalahan gitu ya. Karena misalnya kenapa nggak betah kerjanya berdiri terus dari pagi sampai sore ya, di mana-mana bekerja nggak ada yang enak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada gambaran sumber daya metode rekrutmen gitu ya. Ada sumber-sumber rekrutmen, tadi ada dari internal dan eksternal, kemudian ada metodenya seperti apa. Rekrutmennya ada internal eksternal. Nah, ini biasanya kalau di lembaga mungkin sama kayaknya ya, di lembaga
pemerintah atau non pemerintah itu ada apa namanya, diskusi dulu, discuss antar kebutuhan, nanti ditetapkan kebijakannya gitu ya. Sekarang misalnya kalau di ASN ini berdasarkan Permen Dagri berkaitan dengan kebutuhan tenaga profesional di bidang ini gitu. Nanti formasinya ada berapa gitu ya. Walaupun ya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya yang penting kita berusaha dulu gitu. Dulu teman saya itu waktu rekrutmen tenaga ahli di bidang fisika itu yang ngelamar, yang kebutuhan rekrutnya 2, yang ngelamar ini 1 orang, jadi keterima gitu ya. Jadi waktu itu fisika dan bahasa Inggris agak susah gitu ya. Kemudian rekrutmen eksternal ini bisa dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Ini sekarang kalau misalnya mungkin di antara kalian di sini di kelas ini ada yang bekerja di luar negeri, maintenance server atau apalah gitu ya, tapi kalian tinggal di Indonesia atau di Subang misalnya. Gitu ya. Rekrutmen internal di sini ada contohnya rencana seleksi, kapan rencana seleksinya, posisinya apa, untuk bekerja seperti apa, keluarga pekerja atau bukan gitu ya. Kalau misalnya keluarga pekerja kayak di perbankan itu, kalau misalnya orang tuanya pensiun nanti dia bisa dapat prioritas jatah 1 gitu. Untuk pelamar dalam negeri dan luar negeri itu biasanya pelamar ini melalui lembaga tadi ya, jadi tidak sembarangan kalau ke luar negeri. Tapi kalau ini harus hati-hati kalau yang melamar ke negara-negara yang ini ya, kayak negara di Kamboja itu harus hati-hati karena ya semuanya harus hati-hati, bukan hanya di negara tersebut karena ada istilahnya bukan kitanya bukan yang ilegal ya, yang ngurusinnya, jadi nggak bisa yang namanya orang mau kerja ya apapun dilakukan gitu ya. Ini banyak kejadian kerja ke luar negeri karena nggak paham ternyata agensinya itu ilegal. Ini membahayakan kita. Pelamar, kemudian ada lembaga pendidikan sebelum keberangkatan ini ada edukasi yang disampaikan gitu, mau PJTKW atau TKI itu ada gitu ya. Jadi ternyata tidak sembarangan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di luar negeri. Rekomendasi karyawan, ada agen tenaga kerja ini harus ya. Ada agennya lewat siapa, perusahaan apa gitu ya. Nanti kalau ada suatu hal yang merugikan TKW bisa dituntut agensinya gitu ya. Organisasi profesional atau iklan dan lain-lain. Nah kalau yang namanya ke luar negeri harus legal sesuai dengan peraturan pemerintah karena pemerintah melindungi warga negaranya. Ya kalau misalnya terjadi suatu hal kayak kejadian-kejadian di luar negeri berkaitan dengan eksekusi, ini karena tidak paham mungkin gitu ya, harus jelas pemberian edukasinya. Berikutnya definisi proses seleksi, pengambilan keputusan ya. Ini proses seleksi ini kadang menjadikan suatu bumerang bagi perusahaan atau ya khususnya bagi perusahaan ya. Ini makanya ini harus menggunakan sistem gitu ya dalam proses seleksi. Kalau tidak menggunakan sistem mungkin orang menganggapnya ada proses nepotisme gitu. Kayak kemarin KD Soho itu seleksi pegawai perangkat gitu ya. Nah kan sebenarnya udah sesuai dengan standar SOP gitu misalnya, tetapi ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan mereka gitu. Nah akhirnya kan dianggap ini keputusannya tidak benar seperti itu. Nah ini kalau menggunakan keputusan orang ya, sistem pun sama orang, tapi kan artinya ada tidak terlalu signifikan dalam apa penolakannya nanti gitu ya. Nah ini bisa berbahaya. Contoh dalam beasiswa dimanapun ini kalau menggunakan orang pasti siapa nanya gitu, siapa yang penentu kebijakannya. Tapi kalau menggunakan sistem ini sistem Pak yang kita buat. Kayak kemarin ini waktu jadi bahan pembelajaran ya bagi orang-orang yang
kalau kita bekerja di instansi pemerintah ya harus ikut aturan. Kalau misalnya tidak mau ikut aturan ya jangan kerja di instansi pemerintah, karena untuk penyeragaman pembangunan. Kayak kemarin yang di Samsat itu mungkin jadi kayaknya menurut persepsi saya ya, jadi terlepas dari politis atau apalah, itu harusnya menggunakan sistem itu. Jadi misalnya menggunakan sistem, saya mau daftar bayar pajak, scanningnya apa, KTP sama STNK sudah selesai. Kemudian nanti tinggal proses validasi oleh petugas, dari petugas validasi lagi untuk melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Nanti legalisasinya adalah ditandatangani oleh kepala tersebut dan pihak keuangan. Sudah seperti itu. Itu ya, itu kalau menggunakan sistem misalnya. Nah, ini karena mungkin miskomunikasi atau apalah, terlepas dari ini dan itu ya yang jadi masalah masyarakat adalah ketidakpastian dalam penyelarasan kebijakan tadi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen. Seleksi dilakukan secara Faiza Rifai, menurut Faiza Rifai, selesai setelah selesai dilaksanakan, gitu ya. Nah ini kemudian diseleksi lagi, gitu ya. Kemudian ada uji coba. Nah, kenapa? Yang tahu kenapa harus diuji coba? Padahal mah udah baik kerja. Enggak seperti itu. Jadi ya ada yang harus dikaji itu berkaitan dengan attitude, sikap gitu. Kalau masalah pekerjaan bisa dibenarkan hari itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan sikap, ini susah karena nanti akan berimbas ke nama baik perusahaan atau lembaga atau instansi gitu. Contoh, kalau kita misalnya sudah keterima di perusahaan atau di instansi atau di pemerintahan, ada perilaku kita yang menyimpang tidak sesuai dengan etika atau kebiasaan di suatu instansi atau perusahaan tersebut, ini akan berimbas kepada perusahaan gitu ya. Nah, yang kenanya bukan personalnya tapi lembaganya seperti itu. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian ada proses data dan tahapan seleksi, ada 4, ada kualitas, kuantitas, jumlah. Ada jumlah dulu, jadi tidak berdasarkan kuantitas, tapi kualitas. Tidak berdasarkan kualitas, kuantitas dulu gitu, banyak dulu. Masalah ini mah nanti setelah ada penempatan, ditempa kualitasnya gitu ya. Ada kualitas, ada kuantitas, tenaga kerja yang dibutuhkan, itu jadi banyak dulu jumlahnya, bukan masalah kualitasnya. Nanti seleksi lagi. Standar kualifikasi SMK otomotif, kalau programan RPL, desain dan lain-lain, mungkin ada yang lain. Nah, yang sekarang yang diseleksi oleh BYD itu kebanyakan dari TBSM mesin ya, walaupun di jurusan yang lain juga ada gitu ya. Nanti untuk penempatannya mungkin disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu ya. Kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Nah, kalau yang untuk di BYD hari ini untuk S1-nya mungkin belum ya, karena masih proses bertahap. Nanti mungkin kalau sudah ke arah yang lebih tinggi untuk rekrutmennya itu mungkin para pemangku kebijakan akan cukup rapat ke perguruan tinggi begitu. Kemudian ada serangkaian alat-alat seleksi gitu ya. Kalau TKJ jurusannya ke komputer RPL, coding. Kalau misalnya TBSM nanti ceknya lain-lain sesuai dengan ketentuan mereka. Ada beberapa instrumen yang harus dilengkapi. Nah, ini surat rekomendasi yang kayak gini ini tidak lagi tidak lagi dilampirkan secara formal. Jadi by question formal, tidak tertulis. Coba kamu presentasikan misalnya CV kamu itu apa gitu ya, format lamarannya nggak bisa kayak gitu. Jadi yang demikian yang 1 sampai 10 kadang tidak ditanyakan, hanya bentuknya wawancara seperti itu.
Ini ada tahapannya. Ini prosedur tahapan yang formal. Kalau yang nggak formal mah mungkin langsung aja, udah kamu bekerja gitu. Gitu ya. Ada proses seleksi tenaga kerja, nanti kita dibaca aja alat-alatnya, ada belangko, isian testing wawancara itu. Nah, ini enggak ya. Jadi kalau sekarang tanya kamu siap bekerja di perusahaan kami, ya siap sesuai dengan SOP kayak gitu. Dan nanti sambil berjalan, jadi ngecek kesanggupan dia bekerja itu ngecek di sambil jalan, ngeceknya kayak gini. Misalnya dia bekerja di shift nanti pagi, setelah pagi seminggu pagi, seminggu siang, seminggu malam, kayak gitu terus gitu. Ini terutama di perusahaan-perusahaan yang sebut saja perusahaan yang kaliber berbahasa yang ada di Subang gitu ya. Ada satu di Purwodadi, ada satu. Jadi perusahaan yang bikin orangnya itu nggak betah, padahal lagi menguji sikap mentalnya dia gitu. Sampai-sampai ya ada kejadian bukan ditahan ya, jadi untuk menguji mentalnya. Ini kejadian ada. Ya. Kemudian sistem seleksi yang efektif, ada akurat. Nah ini makanya ini harus menggunakan sistem. Jadi sebelum melangkah ke rekrutmen lebih dalam, ini jadi harus siapkan guide-nya. Sudah aja pakai sistem gitu. Seleksi yang efektif pada memiliki 3 sasarannya ini akurat ya. Karena saat ini harus mampu atau ada kemampuan dalam seleksi untuk cara tepat gitu ya. Ini rekrutmen SMK tepat nggak tepat, periode berikutnya rekrutmen S1 tepat nggak tepat, rekrutmen selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi ada timing yang tepat, ada keadilan ya. Keadilan itu kayak tadi gitu ya, misalnya tadi disebutkan untuk yang mengisi calon karyawan di perusahaan BYD ini membutuhkan kebijakan publik, dalam hal ini Pak Gubernur gitu ya. Maka Pak Gubernur bersikeras ngotot yang melamar di BYD orang Subang dulu deh. Orang Subangnya pada kemana gitu kayak kemarin yang didata di SMK, maaf saya sebutkan ya, SMK Negeri 2 ya, karena seperti itu ya, karena seperti itu belum siap secara administrasi, padahal ini para pelamarnya dari anak-anak alumni SMK itu sangat membutuhkan sekali gitu. Maka betul apa yang harus diperlakukan ya, harus menggunakan sistem. Tapi tadi balik lagi, sistem juga harus ada yang mengkondisikan gitu ya. Maka hari ini itu melamarnya, kalau misalnya punya saudara atau kerabat atau anak yang sekolah di SMK di Kabupaten Subang, itu sudah ditawarkan ya jauh-jauh hari itu sebelum adanya berproduksi lebih lanjut gitu ya. Ada keyakinan, kemudian ada taraf orang yang melibatkan atau terlibat dalam proses seleksi. Ada manfaat yang diperoleh gitu ya. Ya manfaatnya bisa bekerja gitu. Nah cuma ini ya digarisbawahi juga, mohon maaf, ya emang betul bukan anti calo gitu ya. Ya ini harusnya ini memang sudah jadi budaya ya. Nggak tahu di Subang, nggak tahu di Karawang, di Cikampek itu tiap kali akan, termasuk di Tangerang, akan melakukan rekrutmen itu harus melalui lembaga atau yayasan gitu. Jadi bukan lewat pemerintah lagi gitu. Maksudnya ya lewat jalur Disnakertran lah gitu yang resmi, karena itu urutannya berdasarkan kebijakan dari pemerintah, bukan ke yayasan atau lembaga yang ditunjuk. Karena kenapa ini akan memberatkan calon karyawan. Ini contohnya seleksi administrasi, ada ijazah, riwayat hidup. Nah ini kadang yang kayak gini nggak perlu gitu ya. Gitu. Penempatan atau placement untuk meningkatkan labor toner. Ya. Ini akibat dari akibat kesalahpahaman gitu ya. Nah ini kadang
Kalau di dinas ini ya, mohon maaf sekali saya nggak sebutkan dinasnya ini. Dengan dalih ini dan itu lah sebodoh amat kata saya gitu kan. Tapi kalau di perusahaan maka mohon maaf, ponakan-ponakan saya bilang kalau gitu kerjanya mending di perusahaan. Kenapa? Ya gajinya anak SMK juga udah kepala 3, 4 sampai 5 ya. Itu mah kan balik lagi kepada kenyamanan orang bekerja, saya bilang gitu kan. Kalau ini dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Seperti itu. Kemudian timbulnya konflik karena tadi mungkin tidak ada komunikasi ya, tidak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi nggak dijelaskan kepada mereka. Kemudian timbulnya atau meningkatnya angka kecelakaan kerja. Nah ini karena tidak paham ya, karena tidak paham SOP. Maka di awal itu biasanya diajarkan SOP-nya terlebih dahulu. Gitu. Maka kalau di perusahaan itu ada jalur atau line kuning atau line merah atau line hijau, itu mungkin punya tanda masing-masing, tidak bisa dilewati sembarangan. Ada jenis seleksi. Ini biasanya tes kecerdasan kepribadian ini itu dilakukan nanti gitu. Jadi sekarang mau rekrutmen kuantitas dulu. Kuantitas dulu, nanti kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, prestasi, wawancara praktek kesehatan dan lain-lain itu seleksi secara tertulis dan tidak tertulis itu nanti dilakukan setelah dia keterima nanti untuk penempatan di posisi bagian apa gitu. Yang ini tuh yang cara tertulis gitu. Kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, prestasi. Yang tidak tertulisnya wawancara yang tidak tertulis ya kadang dari segi attitude ya kebiasaan kita ya mudah-mudahan tidak inilah jadi bahan pelajaran kayak ini di kita aja di Taekwang dari rekrutmen itu kadang interviewnya via telepon gitu. Teleponnya bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kalau kita mungkin halo, good evening misalnya gitu ya. Good evening. Yang jawabnya ada kejadian itu kan. Dia baru bangun tidur. Halo, ini saha cina gitu. Ada kayak gitu, ada. Udah dibilangin bahwa kalau ada yang nelpon itu minimal kita ngomong pakai bahasa Indonesia dulu gitu ya. Karena kenapa misalnya kalau lagi proses rekrutmen kemudian kalau kita terjebak dengan waktu yang tadi ya kita yang dirugikan. Itu banyak kejadian. Misalnya konfirmasi ke fakultas, ada yang interview gak ada Pak, cuma saya baru bangun tidur katanya. Terus jawabnya kamu jawabnya gimana? Halo, ini sama siapa? Gitu kan, karena kebiasaan kita seperti itu. Oke, baik. Yang sesi pertama ini sudah saya sampaikan kemarin karena ada suatu hal yang tidak bisa ditolerir.